Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jemima Regina Bro sendiri. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4. Nah, adapun video ini kami buat untuk menuntaskan tugas akhir yaitu tugas proyek dari mata kuliah Sejarah Eropa dengan dosen pengampu Ibu Lister Eva Sumangunsong SPD MPD. Nah, adapun video ini berjudul tentang keruntuhan dan nilai atau warisan peradaban Romawi. Nah, pembagiannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama akan dibacakan oleh Cindy yang berjudul tentang keruntuhan peradaban Romawi. Bagian kedua akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang faktor penyebab runtuhnya Romawi. Dan pembagian ketiga akan dibacakan oleh Novika, yaitu tentang nilai atau warisan peradaban Romawi. Untuk itu, mari kita tonton videonya. Keruntuhan peradaban Romawi. Keruntuhan Kekaisaran Romawi adalah proses kemunduran yang disebabkan kegagalan kekaisaran dalam menegakkan kekuasaannya. Kekaisaran Romawi juga kehilangan kekuatan yang memungkinkan untuk melakukan kontrol yang efektif. Jadi selama hampir 500 tahun kekaisaran itu bertahan dan saking kuatnya kekaisaran tersebut timbul perdebatan tentang bagaimana keruntuhan bisa terjadi. Bahkan, para sejarawan sempat percaya bahwa kekaisaran ini tak pernah benar-benar sirna. Pemisahan kekaisaran Romawi yang sangat luas dilakukan oleh Kaisar Diocletianus pada tahun 293 Masehi dengan menerapkan sistem tetrarki atau kekuasaan 4 raja. Masing-masing dipegang oleh seorang kaisar atau disebut Augustus dan wakil kaisar atau Caesar. Romawi Timur dipegang oleh Diocletianus sebagai Augustus dan Galerius sebagai Caesar. Sementara di Romawi Barat dipilihlah Maximianus sebagai Augustus dan Constantinus Chlorus sebagai Caesar. Setelah kematian Konstantinus pada tahun 306 Masehi, pasukan Legiun Romawi mengangkat putranya Konstantinus I Agung sebagai Augustus dan mengklaim seluruh kekaisaran Romawi dengan menerapkan sistem suksesi dinasti. Perubahan sistem pemerintahan di Romawi menjadi sistem kekaisaran dan menjadi sebuah imperium besar sehingga memunculkan istilah Pax Romawi yang berarti perdamaian di bawah pemerintahan Romawi sehingga seluruh wilayah menjadi bagian dari imperium yang kuat. Pada saat tersebut, Imperium Romawi mengklaim masa kejayaan yang diperintah oleh Kaisar Octavianus Augustus. Proses menjadi penguasa di Romawi dimulai setelah berhasil mengalahkan Antonius. Senat kemudian mengangkatnya menjadi kaisar yang pertama dan mendapatkan beberapa gelar. Augustus yang artinya Maha Mulia, Imperator yang artinya Panglima Tertinggi. Faktor-faktor penyebab kehancuran dari Kekaisaran Romawi Barat. 1. Tidak ada pemimpin yang mampu memimpin seluruh wilayah Romawi yang sangat luas. 2. Lemahnya pertahanan Romawi. Pada mulanya masalah pertahanan menjadi kewajiban warganya. Tetapi setelah mereka menikmati kekayaan yang diperoleh dari daerah jajahannya, sehingga untuk pertahanan mereka menyerahkan kepada tentara bayaran yang tidak memiliki semangat warga negara Romawi sendiri. Ketiga, pecahnya Kekaisaran Romawi menjadi 2, memberikan peluang bagi bangsa lain untuk menyerang dan memasuki wilayah Romawi. Kaisar yang memerintah Kekaisaran Romawi saat menjelang kejatuhannya diantaranya 1. Diocletianus, yaitu kaisar kejam yang memerintahkan pembunuhan terhadap pengikut Kristen. Yang kedua, Konstantin Agung, yaitu dengan memindahkan ibu kota Romawi pada tahun 103 Masehi mengeluarkan Edikt Milan yang berisikan perintah menghentikan pengajaran terhadap umat Kristen. Yang ketiga, Theodosius,
yaitu menetapkan agama Kristen sebagai agama negara dan membagi wilayah kekaisaran untuk kedua putranya. Beberapa penyebab runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat diantaranya ada Perang Iberia, kemudian kerusuhan Nika, ada juga Perang Vandal dan juga Perang Goth. Tumbuh dan berkembangnya Romawi Timur. Berakhirnya masa Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, maka dimulailah masa Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kotanya Konstantinopel. Masuklah kita pada faktor penyebab runtuhnya Romawi. Nah, faktor penyebab runtuhnya Romawi ini ada dibagi menjadi 8 faktor, yaitu pertama ada invasi barbar, di mana gerakan bangsa Jerman yang dimulai sebelum 200 sebelum Masehi dan berlangsung hingga awal pertengahan. Kedua, adanya masalah ekonomi dan ketergantungan pada kerja paksa. Ketiga, adanya munculnya Kekaisaran Romawi Timur, di mana Kaisar Diocletian membagi kekaisarannya menjadi dua bagian. Yang pertama, Kekaisaran Barat di kota Milan dan Kekaisaran Timur di kota Bizantium. Yang keempat, adanya invasi berlebihan dan overspending di bidang militer, di mana banyaknya dana yang disalurkan ke pemeliharaan militer, tetapi tidak membuat kekuasaan itu bertahan. Yang kelima, ada korupsi dan ketidakstabilan politik. Yang keenam, adanya kedatangan bangsa Hun dan imigrasi suku barbar. Dan yang terakhir adalah melemahnya Leguen Romawi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang warisan-warisan dari peradaban Yunani kuno. Yang pertama adalah dari segi bangunannya. Dari segi bangunan tersebut ada Kolosium. Kolosium dianggap sebagai satu dari 7 keajaiban dunia yang terletak di Roma, Italia. Dulunya Kolosium ini merupakan sebuah arena untuk gladiator. Yang kedua adalah Circus Maximus. Circus Maximus terletak di lembah Apatin dari Bukit Palatin. Tempat arena pacuan kuda ini dibangun di abad ke-6, dipakai untuk mengadakan balapan kereta dan permainan Romawi yang disebut dengan ludi. Yang selanjutnya adalah Forum Romanum. Forum Romanum merupakan plaza persegi yang dikelilingi oleh reruntuhan sejumlah konstruksi pemerintahan Romawi kuno di pusat kota Roma. Selanjutnya adalah Cloaca Maxima. Sistem pembuangan Romawi yang mengalirkan kelebihan air hujan yang hingga sekarang terpelihara sangat baik. Dan yang selanjutnya adalah Pantheon. Dibangun antara 27 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Marcus Vipsanius dan didedikasikan untuk 12 dewa surga. Selain seni bangunannya, terdapat pula sastra. Ada banyak karya sastra yang dihasilkan oleh para sastrawan Romawi kuno. Yang karya itu diantaranya adalah yang pertama, Titus Livius adalah seorang sejarawan yang menulis buku yang berjudul Magnum Opus. Yang kedua adalah Horatius dengan karyanya yang berjudul Oda. Yang ketiga adalah Lucretius, seorang penyair dan filsuf, mengembangkan ajaran filsuf Yunani yang berjudul Hukum Alam. Yang selanjutnya adalah Ovidius dengan karya sastra berjudul Metamorphosis. Yang selanjutnya adalah Cicero, seorang ahli pidato. Selanjutnya adalah Quintilianus, karya utamanya berjudul Institutio Oratorio, menjadi buku pelajaran pidato bahasa Latin. Yang terakhir adalah Seneca, penulis yang hasil karyanya disebut dengan dialog. Selanjutnya adalah di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, bangsa Romawi kuno meneruskan sistem ilmu pengetahuan di zaman Yunani. Ditemukannya radas yang disebut dengan speculum yang menyerupai radas yang digunakan oleh zaman sekarang.
Sumbangan bangsa Romawi di bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, dan obat-obatan itu sangat besar bagi zaman sekarang. Tidak hanya itu, dokter di zaman Romawi juga berhasil menemukan operasi gondok, amandel, dan batu ginjal, dan juga berhasil melakukan operasi sesar yang pertama kali untuk melahirkan Julius Caesar. Yang terakhir adalah di buku pemerintahan, militer, dan hukum. Bangsa Romawi mampu mengorganisasikan kekuatan militernya dengan rapi, dan istilah-istilah kemiliteran itu masih digunakan hingga sekarang seperti legion, divisi, colaveri, infanteri, dan lain sebagainya. Hukum Romawi berkembang melalui proses sejarah panjang sejak pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi sampai lahirnya kitab hukum zaman Kaisar Yustianus abad ke-6 Masehi. Hukum Romawi, Codex Justianus, dijadikan dasar penyusunan Codex Napoleon yang menjadi hukum modern hingga sekarang. Dalam tata pemerintahan, untuk mempertahankan kekuasaan atas wilayahnya yang luas, disiasati dengan divide et impera yang ditiru oleh bangsa-bangsa dalam praktik penjajahannya. Sekian dari saya, terima kasih.